Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di video saya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan dan jawaban tentang materi geometri analitik ruang. Nah, yang pertama ada materi titik dalam ruang. Diketahui titik A itu 2, 4, 6, dan B 4, 3, min 1. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik tengah dari ruas garis AB. Oke, penyelesaiannya, misalkan titik tengah itu kita sebut dengan titik P yang memiliki X, Y, sama Z. Kemudian, ada rumus untuk menentukan titik tengahnya, yaitu rumus X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2, Z1 ditambah Z2 per 2. Nah, kemudian kita masukkan nilai X1 dan X2-nya. Di sini X1 adalah 2 ya teman-teman, kemudian X2-nya adalah 4. Terus Y1 adalah 4, Y2 adalah 3, Z1 adalah 6, Z2 adalah min 1. Maka kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya, kita jumlahkan. 2 ditambah 4, 6. 4 ditambah 3, 7. 6 ditambah min 1, 5. Langkah selanjutnya, pembilang ini kita bagi dengan penyebutnya. Jadi 6 dibagi 2 itu menghasilkan 3, kemudian 7 dibagi dengan 2 itu menghasilkan 3,5, kemudian 5 dibagi dengan 2 menghasilkan 2,5. Nah, jadi titik tengah dari ruas garis AB adalah 3, 3,5, dan juga 2,5. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada proyeksi titik. Nah, di sini terdapat pertanyaan, tentukan proyeksi titik dari B 456 dan C 235 terhadap bidang XOY, YOZ, dan XOZ. Nah, penyelesaiannya, di sini pertama kita akan mencari bidang XOY dari titik B. Nah, jadi di sini kan pertanyaannya yang dicari adalah bidang XOY, maka Z itu bernilai 0. Jadi titik B terhadap bidang XOY itu adalah 450. Selanjutnya, titik B terhadap bidang YOZ. Maka titik B-nya adalah 0,56. Karena di sini kita mencari titik B terhadap bidang YOZ-nya. Jadi, X-nya adalah 0. Selanjutnya, kita akan mencari titik B terhadap bidang XOZ, di mana di sini menghasilkan 406. Kenapa bisa begitu? Karena kita hanya mencari bidang XOZ dari titik B-nya. Nah, di sini kan Y-nya tidak tertera atau Y-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya, kita akan mencari bidang XOY terhadap titik C. Nah, di sini akan menghasilkan 230. Kemudian, bidang YOZ terhadap titik C itu menghasilkan 0,35. Selanjutnya, bidang XOZ terhadap titik C itu menghasilkan 205. Selanjutnya ada soal mengenai materi jarak dua titik. Nah, di sini soalnya itu tentang diketahui Tony ingin memetik buah apel. Ia berada pada titik Q 269 dan pohon apel yang ingin dia hampiri berada di titik R yaitu 4, 8, 10. Maka pertanyaannya, hitunglah jarak antara Tony dengan pohon apel tersebut. Nah, kita akan menyelesaikan dengan menggunakan rumus jarak yaitu di mana akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat ditambah dengan Z2 dikurang Z1 kuadrat. Selanjutnya kita akan memasukkan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini kan X2, kita lihat di sini X2-nya 4, kita masukkan, kemudian dikurang dengan X1, X1-nya adalah 2. Lalu yang Y2 itu adalah 8, Y1-nya 6, Z2-nya 10, Z1-nya 9. Kemudian kita operasikan menjadi 4 dikurang 2, 2, 8 dikurang 6, 2, 10 dikurang 9, 1. Kemudian kita kuadratkan menjadi 4 ditambah 4 ditambah 1 itu 9. Lalu akar 9 ini kita sederhanakan lagi menjadi 3. Jadi jarak antara Tony dengan pohon apel tersebut adalah 3. Selanjutnya soal mengenai rasio pembagian segmen garis. Seorang arsitek membuat rancangan rangka baja berbentuk balok, di mana titik A mewakili posisi pangkal batang baja dan titik B mewakili ujung batang baja. Kemudian, arsitek tersebut memasang penghubung tambahan pada posisi P yang membagi batang baja AB dengan perbandingan 1:2 dari arah titik A 146 menuju titik B 873. Pertanyaannya, tentukan koordinat titik P yang membentuk batang AB. Penyelesaiannya, kita harus tahu lebih dulu rasio itu berapa. Nah, di sini kan sudah tertera ya teman-teman kalau
rasionya atau perbandingannya itu 1:2. Nah, kita misalkan 1 ini adalah M dan 2 ini adalah N. Lalu kita menggunakan rumus perbandingan rasio pembagian segmen garis. Nah, di sini rumusnya itu MX2 ditambah NX1 per M tambah N. MY2 ditambah NY1 per M tambah N, MZ2 ditambah NZ1 per M tambah N. Nah, kita masukkan nilainya ini. Menjadi M-nya ini kan 1, ZX2-nya ini adalah 8, terus ditambah dengan 6-nya, N-nya ini adalah 2, terus X1-nya adalah 1 per M1 ditambah N2. Kemudian ini sama, 1, Y2-nya itu 7, ditambah N2 dikali Y1-nya itu ada 4 per 1 tambah 2. Dan 1 dikali dengan Z2-nya itu adalah 3, ditambah dengan 2 dikali Z1-nya itu adalah 6 per 1 tambah 2. Kemudian kita operasikan menjadi 8 ditambah 2 itu 10 per 3. Kemudian 1 kali 7, 7, ditambah 2 kali 4, 8. 7 tambah 8 itu 15 per 3. Kemudian 3 ditambah 12, 15 per 3 ya. Kita sederhanakan lagi nih. Menjadi 10 dibagi 3, itu hasilnya 3,3. 15 dibagi 3, hasilnya 5. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Nah, jadi kita telah menemukan titik P yang membagi batang AB itu terdiri dari titik 3,355. Soal mengenai koordinat tabung. Nah, di sini ada soal, kita disuruh mengubah koordinat tabung titik yang memiliki titik 5, 2pi per 3, 9, diubah ke koordinat kartesius. Nah, langkah pertama kita harus menentukan koordinat kartesius tersebut. Nah, kita kan tahu ya teman-teman, kalau koordinat kartesius itu terdiri dari X, Y, Z, dan seterusnya. Nah, di sini karena di sini ada 3, jadi kita sampai ke X, Y, Z. Nah, kita cari dengan memakai rumus untuk mencari X itu R cos theta. Lalu kita masukkan nilai R-nya dan nilai cos theta-nya. Dan di sini nilai R-nya itu adalah 5. Didapat dari soal ini ya teman-teman. Terus cos theta-nya ini adalah 2pi per 3. Selanjutnya kita mencari nilai cos 2pi per 3-nya. Nah, nilai dari cos 2pi per 3 itu adalah min setengah. Kemudian kita kalikan dengan 5. Akan menghasilkan nilai min 5 per 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y-nya. Y-nya kita menggunakan rumus R sin theta. R-nya 5, sin theta-nya adalah 2pi per 3. Nah, kita mencari nilai dari sin 2pi per 3, yaitu nilainya adalah setengah akar 3. Nah, 5 dikali dengan setengah akar 3 itu adalah 5 akar 3 per 2. Selanjutnya mencari nilai Z. Nah, rumusnya itu Z sama dengan Z. Berarti kita tinggal masukkan saja nilainya. Z-nya adalah 9. Jadi dapat diketahui bahwa koordinat kartesius dari koordinat tabung titik 5, 2pi per 3, 9 itu adalah min 5 per 2, 5 akar 3 per 2, dan 9. Selanjutnya soal mengenai koordinat bola. Nah, terdapat koordinat kartesius dengan titik 3, min 3, 5. Kemudian disuruh ubah ke koordinat bola. Nah, penyelesaiannya itu menggunakan rumus R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, kita masukkan, kita buat akar, jadi R kuadratnya ini kuadratnya hilang, lalu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ini kita akarkan ya teman-teman. Dan di sini X-nya adalah 3, Y-nya adalah min 3, Z-nya adalah 5. Nah, kita operasikan menjadi 3 kali 3, 9, min 3 kali min 3, 9, 5 kali 5, 25. Selanjutnya ditambah menjadi 43, akar 43. Nah, sudah tidak bisa disederhanakan lagi ya. Kalau bisa pasti kayak didesimalkan. Selanjutnya, kita akan mencari nilai theta-nya. Nah, rumus untuk mencari nilai theta itu adalah R tan Y per X. Nah, kita masukkan nilai Y sama X-nya. Di sini nilainya adalah nilai Y-nya itu min 3 per
X-nya 3 ya teman-teman. Kemudian 3 dibagi dengan 3 itu hasilnya 1. Nah, kita akan mencari nilai tan dari min 1. Tan dari min 1 itu adalah nilai tan min 1 itu adalah 7pi per 4. Selanjutnya, kita akan mencari nilai pi. Nilai pi-nya itu menggunakan rumus Arches cos Z per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Ini kita masukkan nilainya. Di sini Z adalah 5. Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat ini adalah 43. Nah, nilai dari cos 5 per akar 43 kan nggak ada ya teman-teman. Jadi biarin seperti ini aja. Jadi koordinat bola itu pada titik akar 43, 7 pi per 4, dan Arches cos 5 per akar 43. Jadi kalau semisalkan soalnya itu tentang koordinat kartesius diubah ke koordinat bola, itu berarti kita mencari rumus menggunakan mencari. Yaitu yang dicari itu adalah R-nya, θ-nya, kemudian pi-nya. Kalau semisalkan pertanyaannya adalah koordinat bola diubah ke koordinat kartesius, maka yang dicari adalah X, Y, sama Z-nya. Soal mengenai persamaan bidang datar melalui titik-titik pada sumbu koordinat. Di sini diberikan bidang dengan persamaan 2X ditambah 4Y ditambah 8Z min 16 sama dengan 0. Nah, pertanyaannya, tentukan titik potong bidang dengan ketiga sumbu. Ketiga sumbunya itu adalah X, Y, sama Z. Nah, penyelesaiannya, kita ubah persamaan ini menjadi seperti ini. Jadi, min 16 ini kita pindah ke ruang sebelah kanan. Nah, ketika kita pindah, itu akan menjadi positif ya, teman-teman. Selanjutnya, ruas sebelah kiri kita bagi dengan 16, dan ruas sebelah kanan kita bagi dengan 16. Nah, di sini jika 16 dibagi dengan 16, itu menghasilkan 1, dan 2X kita bagi dengan 16, 4Y dibagi dengan 16, dan 8Z dibagi dengan 16. Kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 2 itu 1 atau X, 16 dibagi 2, 8, 4 dibagi 4, Y, 4 dibagi 4, 1 ya teman-teman. Nah, tapi kan di sini ada Y, jadi kita tulis Y. 16 dibagi dengan 4, itu 4. 8 dibagi 8, Z. 16 dibagi 2, 16 dibagi 8, itu 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita akan mencari titik potong bidang dengan ketiga sumbu ini. Menjadi 8, 0, 0. Di mana titik potong bidang ini didapat dari sini ya teman-teman, X per 8. Nah, karena ini cuma ada X yang bernilai 8, maka kita tulis 8, 0, 0. Y sama Z-nya adalah 0. Nah, yang ini, Y per 4, berarti kan Y-nya bernilai 4. X sama Z-nya kan kosong, 0. Maka kita tulis 0, 4, 0. Nah, yang bagian ini, nilai Z-nya yang bernilai 2. Maka X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 2. Soal mengenai persamaan bidang datar melalui 3 buah titik. Dan di sini soalnya itu tentang tentukan persamaan bidang yang melalui titik P134, Q025, dan R-361. Penyelesaiannya, kita ubah titik-titik ini, ketiga titik ini menjadi sebuah persamaan matriks. Awal baris kita tulis dengan S, Y, Z, 1. Dan baris kedua kita tulis titik P. Baris ketiga adalah titik Q. Dan baris keempat adalah titik R. Kolom keempat ini kita tulis satu semua ya teman-teman. Karena memang rumusnya seperti ini. Yang bagian baris pertama ini adalah X, Y, Z, 1. Kemudian yang kolom keempatnya kita tuliskan dengan satu semua. Nah, selanjutnya kita menerapkan perhitungan persamaan Gauss-Jordan. Dan di sini baris pertama kita kurangkan dengan baris kedua. Dan baris kedua kita kurangkan dengan baris 3. Dan baris 3 kita kurangkan dengan baris 4. Maka akan menghasilkan ini. Di mana X kita kurangkan dengan 1. Kita tulis X kurang 1. Y kurang 3. Z kurang 4. Kemudian 1 dikurang 1. Itu adalah 0. Baris kedua kita kurangkan dengan baris ketiga. 1 dikurang 0 itu adalah 1. 3 dikurang 2, 1. 4 dikurang 5 min 1. 1 dikurang 1, 0. Selanjutnya baris ketiga kita kurangkan dengan baris keempat. 0 dikurang min 3. 0 dikurang min 3. Jadi hasilnya 3. 2 dikurang 6, 4 min 4. 5 dikurang 1, 4. Dan 1 dikurang 1, 0.
Selanjutnya, baris yang keempat, kita tulis kembali menjadi min 3, 6, 1, 1. Nah, karena kolom keempat ini mempunyai nilai 0 semua, jadi yang kita ambil adalah sebuah matriks yang ini, ya teman-teman, yang bagian ini saja. Baris pertama, kolom pertama, baris pertama, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga. Menjadi seperti ini, yang kita ambil ini. Selanjutnya, kita hitung determinannya. Nah, X pertama dimulai dari X min 1. Itu determinannya adalah 1, matriksnya adalah 1, min 1, min 4, 4. Nah, ini dapatnya itu dari ini, teman-teman. Karena kita pertama ambil baris pertama, kolom pertama, X min 1. Berarti kan ini gini, ini ditutup, sebelah sini juga ditutup. Berarti yang diambil hanya sebelah sini. Maka hasilnya ini kan. Selanjutnya dikurangkan dengan baris pertama, kolom kedua, Y min 3. Berarti kan ini ke sini tutup. Nah, ini ke sini juga tutup. Berarti yang diambil hanyalah 1, 3, min 1, 4. Matriksnya ini. Selanjutnya ditambah. Karena di awal sudah min, jadi yang keduanya itu adalah ditambah. Ditambah dengan baris pertama kolom ketiga, yaitu Z min 4. Nah, ini tutup. Ini tutup. Berarti yang diambil ada hanya 1, 3, 1, min 4. Sama dengan 0. Kemudian kita hitung determinannya. 1 dikali 4, 4. Min 1 dikali min 4. Berarti kan plus 4 ya, teman-teman. Nah, jadi 4 kita kurangkan dengan 4. Min Y min 3. Nah, determinan dari matriks ini adalah 1 dikali 4, 4. Dikurang dengan min 1 dikali 3, itu min 3. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya, Z min 4. Determinan dari matriks ini adalah 1 dikali min 4 adalah min 4. Kemudian kita kurangkan dengan 1 dikali 3, itu 3. Sama dengan 0. Kemudian kita jumlahkan semuanya menjadi 4 dikurang 4, 0. Jadi kita tulis X min 1 dikali 0 dikurang Y min 3. 4 min 4 dikurang min 3. 4 dikurang min 3. Jadinya kan 7. Karena min ketemu min plus. Selanjutnya kita tambah dengan Z min 4. Nah, di sini min 4 kita kurangkan dengan 3. Jadinya min 7. Selanjutnya kita kalikan X min 1 ini dikali dengan 0. Kan hasilnya 0 ya. Kemudian min 1 dikali dengan 0, hasilnya 0. Jadi ini tidak usah ditulis. Selanjutnya langsung ke min Y min 3. Nah, di sini Y dikali dengan 7, itu menghasilkan 7Y. Kemudian ini kan plus. Ini kan min. Jadinya min 7Y. Kemudian min 3 kita kalikan dengan 7. Hasilnya kan min 21. Kemudian di sini kan ada min. Jadi min ketemu min 21, maka hasilnya plus 21. Selanjutnya, Z kita kalikan dengan min 7. Menghasilkan min 7Z. Dan min 4 kita kalikan dengan min 7. Menghasilkan 28. Lalu kita gabung ya teman-teman menjadi, pertama kita tulis min 7Y, min 7Z, dan 21 ini kita tambahkan dengan 28. Hasilnya 49. Nah, selanjutnya, ini kita sederhanakan lagi dengan membagi ruas kiri dengan min 7. Jadi min 7Y dibagi dengan min 7 menghasilkan Y. Min 7Z dibagi dengan min 7 menghasilkan Z. Dan 49 dibagi dengan min 7 menghasilkan min 7. Selanjutnya, min 7 ini kita pindah ruaskan ke ruas kanan. Menjadi Y plus Z sama dengan 7. Maka, persamaan bidang yang melalui titik P134Q025 dan R-361 adalah Y plus Z sama dengan 7. Selanjutnya, soal mengenai materi persamaan normal Hesse dari bidang datar. Diberikan persamaan bidang 4X tambah 2Y min 5Z plus 7 sama dengan 0. Kita disuruh untuk mengubah dalam bentuk persamaan normal Hesse. Penyelesaiannya, sebenarnya teman-teman harus ingat terlebih dahulu jika D ini lebih besar dari sama dengan 0, maka lambdanya itu lebih kecil dari sama dengan 0. Dan dimaksud D ini adalah yang ini ya teman-teman. Nah, ini kan ibaratnya A, B, C, dan D. Berarti D-nya adalah 7. Kemudian jika D-nya itu lebih kecil dari sama dengan 0, maka lambdanya
itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, di sini kan D-nya adalah 7. Maka D-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Maka lambdanya itu lebih kecil dari sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus untuk mencari bentuk persamaan normal Hesse, kita menggunakan rumus lambda sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai A, B, C-nya. Nah, di sini kan A, B, C, D. Berarti A-nya 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Selanjutnya, 4 dikali 4, 16. 2 dikali 2, 4. Min 5 dikali min 5 itu 25. Dan kita jumlahkan yang ada pada dalam akarnya ini, 16 ditambah 4 ditambah 25, menghasilkan akar 45. Selanjutnya, kita sederhanakan lagi akar 45 ini menjadi 3 akar 5. Kenapa ini bisa min? Karena tadi kan D-nya itu 7, maka D itu lebih besar dari 0. 7 lebih besar dari 0, jadi lambdanya itu lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah min. Min 1 per 3 akar 5. Jadi, persamaan normal Hesse dari persamaan bidang 4x ditambah 2y min 5z plus 7 sama dengan 0, hasilnya adalah min 4 per 3 akar 5x min 2 3 akar 5y plus 5 per 3 akar 5z min 7 per 3 akar 5 sama dengan 0. Nah, ini didapat dari sini ya teman-teman. Min 1 per 3 akar 5 ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, karena ini 4x, kita kalikan dengan min 1 per 3 akar 5, maka hasilnya adalah min 4 per 3 akar 5x. Kemudian 2y, kita kalikan dengan min 1 per 3 akar 5, menghasilkan min 2 per 3 akar 5y. Kemudian min 5z, kita kalikan dengan min 1 per 3 akar 5. Karena di sini min, di sini juga min, berarti kan plus ya teman-teman. Jadi hasilnya adalah 5 per 3 akar 5z. Selanjutnya 7. 7 kita kalikan dengan min 1 per 3 akar 5. Maka akan menghasilkan min 7 per 3 akar 5 sama dengan 0. Selanjutnya, soal mengenai materi kosinus arah. Tentukan kosinus arah dari persamaan 2x min 4y ditambah 4z ditambah 10 sama dengan 0. Langkahnya, kita akan mencari kosinus alfa, kosinus beta, kosinus beta, dan kosinus gamma. Dan rumus untuk mencari kosinus alfa ini adalah A per plus minus akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Dan di sini A, B, C-nya ini adalah ini ya teman-teman. 2, min 4, dan 4. Jadi kita masukkan nilainya menjadi 2 kuadrat ditambah min 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, A-nya ini adalah 2. Dari sini ya teman-teman. Selanjutnya kita operasikan, kita menjadi 2 dikali 2. 2 kuadrat berarti kan 2 dikali 2, 4. Min 4 dikali min 4, 16. 4 dikali 4, 16. Kemudian ini kita jumlahkan menjadi min 2 per akar 36. Kenapa di sini min? Karena seperti tadi ya teman-teman, kalau untuk menentukan, ini kan masih plus minus. Plus minus ini maksudnya itu kita kan belum tahu hasil ini nanti itu plus atau minus. Jadi untuk menentukan plus atau minus itu bisa dilihat dari D-nya. Jika nilai D-nya itu lebih besar dari sama dengan 0, maka hasil akhirnya nanti adalah min. Karena di sini 10 itu lebih besar dari sama dengan 0, maka di sini min. Nah, kalau misalkan di sini min 10, berarti kan min 10 lebih kecil dari sama dengan 0. Maka hasil akhirnya nanti adalah plus. Selanjutnya kita sederhanakan, akar dari 36 adalah 6, dan kemudian 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi dengan 2, 3. Jadi cos alfanya adalah min 1 per 3. Selanjutnya mencari cos beta. Nah, di sini rumusnya B per plus minus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita masukkan nilai B-nya adalah min 4, plus minus, akar dari ini adalah 36 ya teman-teman. Kita sederhanakan menjadi akar dari 36 adalah 6, dan min 4 kita bagi dengan 2 adalah 2, 6 dibagi 2 adalah 3, dan min ketemu min adalah plus. Jadi hasil dari cos beta adalah 2 per 3. Selanjutnya kita mencari cos gamanya. Rumusnya ini sebenarnya C ya. Jadi C per plus minus A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, hasilnya itu C-nya 4 per plus minus akar 36. Per 36 adalah 6. Ini min 4 per 6. Kita sederhanakan lagi menjadi min 2 per 3. Jadi,
Kosinus arah dari persamaan 2x min 4y plus 4z plus 10 sama dengan 0 adalah cos alfanya min 1/3, cos betanya 2/3, dan cos gamanya adalah min 2/3.